Oke, selamat malam teman-teman. Salam sehat selalu. Eh, Hari ini saya dapat presentasi di chapter 4. Ya, di chapter 4 ini judulnya Culture Studies in Cyberspace. Kalau di bahasa Indonesia kan studi budaya dalam konteks digital. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ini Kang Arul, eh, buku yang berjudul An Introduction to Cyber Culture itu ternyata dipublish tahun 2001 gitu ya, mungkin eh, kedaluarsa gitu ya. Eh, itu oleh David Bell sebagai co-editornya Routledge. Tuh, tapi it's okay lah. Karena mungkin zaman-zaman itu kita di Indonesia tidak terlalu apa namanya ya, teknologi terutama katakanlah komputer itu yang berbau digital mungkin tidak sepesat sekarang ya. Oke, untuk di pengantarnya gitu ya. Jadi studi budaya dalam konteks digital tadi itu mengacu kepada analisis kritis terhadap bagaimana praktek budaya seperti komunikasi, identitas, kemudian seni, kemudian media, kemudian interaksi sosial yang berubah gitu ya karena adanya pengaruh teknologi. Nah, kalau melihat buku mungkin tidak ada ya dibahas artificial intelligence gitu ya. Kalau game ada, kemarin saya sempat baca-baca gitu ya. Kemudian mobile pun juga sedikit pembahasannya. Jadi kalau melihat kata budaya itu berarti akal atau budi. Kalau di Indonesia itu sering diartikan sebagai hasil cipta, kemudian rasa karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, definisi budaya itu secara umum adalah keseluruhan cara hidup yang berkembang di dalam masyarakat itu biasanya mencakup nilai-nilai, kemudian norma, kemudian kepercayaan, seni dan tradisi, kemudian kalau di di komunikasi mungkin bahasa dan simbol gitu ya. Yang terakhirnya adalah teknologi pastinya. Nah, kalau melihat dari unsur-unsur budaya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kuncharaningrat. Ya, jadi mengelompokkan dengan 7 unsur pokok, yaitu bahasa, ya, bahasa komunikasi, kemudian pengetahuan, kemudian adat istiadat di masyarakat, kemudian teknologi, kemudian mata pencaharian, sistem religi dan kesenian gitu ya. Kalau budaya cerminan dari cara hidup manusia yang tentunya pasti akan berkembang gitu ya dari generasi ke generasi dan itu bisa berubah karena pengaruh pengaruh teknologi. Oke. Kemudian di sini ada isu-isu utama dalam studi budaya digital. Nah, kalau misalkan dicontohkan kalau identitas digital ya mungkin kita tahu beberapa platform sosial media ya seperti Instagram, kemudian TikTok dan lain sebagainya itu digunakan sebagai pembentukan identitas. Kemudian ada budaya media sosial gitu ya. Mungkin kita kenal dengan istilah viral gitu ya. Mungkin kalau kalau di suatu tempat tanpa tanpa adanya media digital ya mungkin tidak viral gitu. Nih. Kemudian ada ruang publik digital. Ya, tentunya adalah sebagai eh, eh, penggunaan media sosial sebagai arena apapun, ya. Misalnya politik, kemudian aktivitas, kemudian diskusi dan lain sebagainya.
Kemudian ekonomi budaya digital. Ya mungkin lebih kita kenal jualan online gitu ya, jualan di sosial media. Kalau dulu mungkin website gitu ya, tapi kalau sekarang mungkin lewat mungkin Facebook, kemudian Instagram, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Kemudian ada budaya konsumsi digital, misalnya streaming gitu ya, streaming, kemudian ada e-book, kemudian ada musik digital, kemudian ada NFT seni dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu ada etika dan kekuatan, gitu ya. Nah, yang di kekuatan itu misalkan contoh platform Google gitu. Nah, siapa yang tidak kenal Google gitu? Semuanya mungkin rata-rata menggunakan Google. Bahkan sekarang hampir semua itu dimiliki oleh Google gitu ya. Dari YouTube gitu ya. Kita punya email Gmail otomatis punya akun YouTube. Bahkan sekarang kalau nggak salah itu Blogspot juga sudah dibeli oleh Google. Kapan lalu saya pernah membuat apa namanya membuat akun di Blogspot itu tampilan dashboardnya hampir seperti tampilan dashboard yang ada di di YouTube gitu ya. Terus selanjutnya budaya dan teknologi gitu ya. Nah, kita tahu ya, internet merupakan ruang sosial yang baru ya, yang semuanya dapat mengubah. Misalkan cara berkomunikasi ya lewat chat, kemudian emoticon, meme dan lain sebagainya, kemudian cara berinteraksi ya, komunitas virtual gitu ya, kemudian game online, cara membangun identitas melalui akun media sosial misalnya. Kemudian konsumsi informasi dan hiburan, yang mungkin kita tahu YouTube, TikTok, streaming dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh, ya ada contoh budaya berbagi lewat Instagram Stories dan Twitter Tweet, menciptakan dalam narasi personal opini publik. Nah, di sini kalau saya sih pendapatnya nggak setuju gitu ya, karena kalau misalnya saya melihat atau dibandingkan dengan orang luar itu biasanya tidak mau mengumbar kehidupan pribadi gitu ya. Tapi kalau di kita karena sosialitanya tinggi ya mungkin baru bangun sudah cekrek upload gitu ya, mau makan cekrek upload dan lain sebagainya. Tapi itu kembali kepada eh, masing-masing ya. Kemudian teknologi dan masyarakat saling mempengaruhi gitu ya. Kalau di sini mungkin saya setuju gitu ya. Jadi teknologi tidak netral, kemudian ia diciptakan dalam konteks sosial tertentu yang mungkin dengan terbentuknya komunitas-komunitas gitu ya, misalnya di Facebook ya berarti ya tersalurkan keinginan mereka itu seperti apa. Kemudian masyarakat mengadaptasi dan menafsirkan teknologi sesuai dengan kebutuhan, kemudian nilai dan struktur sosial mereka. Jadi hubungan antara teknologi dan masyarakat ini adalah dua arah gitu ya. Teknologi bisa mempengaruhi masyarakat dan masyarakat juga bisa membentuk bagaimana teknologi itu digunakan. Ya, terus kritik eh, kritik terhadap konsep gitu ya, kritik terhadap konsep determinasi teknologi gitu ya. Pandangan bahwa teknologi berkembang secara mandiri dan otomatis mengubah masyarakat secara langsung dan linier, ya, mengabaikan peran manusia, budaya, kekuasaan dalam penggunaan teknologi. Nah, ini saya pernah juga baca literaturnya gitu ya, bahwa diperkirakan tahun 2030 itu eh, peran manusia akan digantikan robot gitu ya. Jadi 10 pekerja itu 8-nya adalah robot, 2-nya adalah manusia. Hmm. Bahkan sekarang aneh-aneh gitu ya.
Yang kapan lalu kita tahu berita orang Jepang mungkin menikah dengan robot gitu. Yang terakhir juga saya lihat itu menikah dengan artificial intelligence gitu ya. Saya juga kurang tahu pikirannya seperti apa. Gitu ya. Jadi yang berikutnya identitas di dunia maya. Gitu ya. Dalam konteks digital, identitas tidak lagi bersifat tetap atau kaku, gitu ya. Kalau saya sih eh, apa namanya tetap berpedoman kepada ada idiom itu yang saya dukung, gitu ya. Jika ingin mengenal dunia, banyaklah membaca. Jika ingin dikenal dunia, banyaklah menulis, gitu ya. Nah, di sini diterangkan bahwa dalam konteks digital sifatnya itu fleksibel gitu ya. Kemudian dapat dinegosiasikan ya sesuai dengan platform, kemudian audien atau konteksnya tuh. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melihat dan mengenali gitu ya. Nah, kalau saya sih biasanya dengan teknologi itu saya pilah-pilah dulu. Nah, setelah dipilah, kemudian eh, baru di baru dipilih. Ya. Kemudian dunia memungkinkan eksperimen identitas, gitu ya. Jadi menguji dengan versi lain dari diri mereka, kemudian menjadi anonim atau pseudonym, kemudian membentuk komunitas yang melampaui batas identitas tradisional. Nah, terus teori majemuk dari seri Tarkel, ya, dari Tarkel menyebutkan bahwa identitas digital tidak tunggal, melainkan terdiri dari banyak versi yang kita konstruksi dalam berbagai konteks online, gitu ya. Nah, di sini Tarkal menyoroti di dunia digital seorang bisa hidup dalam berbagai peran dan karakter secara bersamaan. Identitas identitas bukan lagi stabil, melainkan seperti mosaik dari banyak representasi yang dapat berubah. Nah, di sini saya juga tidak setuju gitu ya, karena kalau ini diterapkan itu kemungkinan akan orang itu akan memiliki kepribadian ganda gitu ya, karena banyak juga mungkin akun asli yang dimiliki, mungkin 10 akun palsu yang menyertainya gitu biasanya. Ya, tapi kalau di sini saya tidak setuju karena kecenderungan akan membentuk orang itu memiliki kepribadian kepribadian ganda. Oke, kemudian representasi dan kekuasaan. Nah, di sini tidak semua orang atau kelompok memiliki visibilitas yang sama, gitu ya. Jadi kalau online itu bisa saling saling mempengaruhi gitu ya, misalnya dalam chat itu juga begitu ya, ada yang diem, kemudian ada yang banyak apa namanya banyak omong, kok banyak omong, banyak ngetik gitu ya, seperti saya itu sering sering bikin rusuh di grup gitu ya. Nah, terus siapa yang dianggap relevan dan atau tidak berhak bersuara gitu ya. Tapi kalau saya sih tidak setuju dengan apa yang disampaikan di sini gitu ya. Kemudian mengelompokkan kelompok sosial, kemudian melihat yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat gitu ya. Kalau di sini saya ambil kesimpulan kalau misalnya ada sesuatu informasi, kalau saya sih tidak percaya dulu gitu ya. Kalau misalnya sudah disiarkan di televisi, itu sudah dipastikan kebenarannya sudah lebih benar gitu ya. Karena mungkin kita lebih banyak termakan dengan berita-berita atau informasi-informasi yang hoax gitu ya. Dan memang masih masih sampai saat ini masih masyarakat kita literasi digitalnya masih belum bagus gitu ya. Jadi cepat termakan dengan informasi yang belum tentu benar.
Kemudian dunia maya mencerminkan dan memproduksi kekuasaan simbolik. Nah, kalau dikaitkan dengan komunikasi ya simbol, kemudian bahasa, kemudian representasi membentuk struktur sosial untuk mendukung sebuah dominasi. Kemudian di sini disebutkan dunia digital menciptakan aturan tak tertulis, gitu ya, tentang siapa yang punya pengaruh influencer, algoritma, tren visual. Nah, kalau menyimak kalimat tadi, mungkin aturan tak tertulis, ya kembali lagi seperti penjelasan tadi gitu ya, viral tidak viral gitu. Entah viralnya benar atau tidak, kita juga kurang tahu. Mungkin kalau itu tugas kepolisian biasanya untuk menyelidiki kebenaran dan ketidakbenaran informasi tersebut. Ya, karena ada pernah kasus itu viral tapi isinya bohongan gitu. Tapi kalau sudah kandung viral ya mungkin yang membuat viral itu tinggal apa ya namanya menandatangani eh, kertas yang bermaterai gitu ya sudah gitu biasanya tidak sampai apa mungkin kalau apa namanya tidak ada pidana ya mungkin sekedar meminta maaf aja gitu ya. Kemudian kritik terhadap mitos kebebasan berinternet. Ya. Ada kontrol dan pengawasan besar-besaran. Nah, kalau sekarang kan mungkin penutupan gitu ya, penutupan akun-akun judul gitu. Kemarin ada juga yang apa itu lupa saya kemarin nonton di Metro itu, tapi saya ingatnya ya ini apakah kasino itu mau di, di dibuka atau tidak gitu. Dan sempat eh, nyinggung judul. Nah, kalau dikaitkan dengan chapter 4 ini ya berarti harus ada kontrol dan eh, pengawasan. Kemudian platform menentukan siapa yang terlihat dan siapa yang tidak gitu ya. Berarti kalau yang tidak itu mungkin adminnya, kalau yang terlihat berarti usernya. Kemudian akses terhadap internet tidak merata, digital divide gitu ya. Mungkin ya berarti harus infrastrukturnya yang harus mendukung kalau memang mau berkomunikasi secara digital. Terus yang keenam, kapitalisme digital. Ya, pengguna bukan hanya produsen konten tapi juga target pasar gitu ya. Pengguna menciptakan konten dengan cara memposting, membuat story, mereview gitu ya. Kemudian eh, objeknya itu diprofilkan, kemudian ditarik datanya gitu ya. Kemudian dihubungkan biasanya dengan iklan kalau memang sudah banyak yang mengunjungi, sudah banyak subscriber, sudah banyak follower dan lain sebagainya gitu ya. Karena setiap klik, like, dan interaksi itu menjadi sumber informasi ekonomi. Nah, saya juga kemarin kebetulan menggunakan media tersebut, ya, terutama YouTube. Saya eligible di tahun 2022. Jadi sudah ada kontrak dengan YouTube dan sudah berpenghasilan, ya walaupun ya masih sebut puluhan gitu ya, puluhan ribu, ratusan ribu per bulannya, tapi sudah bisa membuktikan eh, bahwa saya bisa menggunakan kapitalisme digital tersebut. Terus eh, pengawasan dan komoditi, ya, kapitalisme pengawasan. Ini oleh Suhana Subok gitu ya dalam di chapter 4 itu menyebutkan bahwa aktivitas digital menggunakan dikumpulkan dan dianalisis secara masif. Kemudian tujuannya bukan hanya meningkatkan layanan, tapi mengendalikan perilaku masa depan. Gitu ya. Kemudian contohnya ya Google, Facebook, TikTok mengubah perilaku manusia menjadi data mentah. Nah, ini untuk di konsep panoptikon oleh poster ini
Pengawasan tidak dilakukan secara fisik, tapi lewat basis data dan algoritma. Kita tidak tahu kapan diawasi dan oleh siapa. Bahkan partisipasi di sosial media adalah penyerahan data. Nah, di sini saya sangat setuju gitu ya. Dan itu tidak bisa disalahkan platform-platform yang kita install gitu ya. Jadi ketika kita menginstal suatu platform misalnya di handphone, sebelum dia diinstal dia kan pasti akan nanya gitu ya. Sebelum diinstal, bolehkah saya mengakses nomor handphone teman-temanmu? Nah, biasanya begitu pertanyaannya. Setelah ya gitu, akan muncul pertanyaan berikutnya, bolehkah saya mengakses galeri fotomu? Nah, seperti itu biasanya gitu. Jadi kalau kita ya ya oke 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 begitu, berarti eh, secara data yang disebutkan oleh poster ini kita pasrah gitu ya, kita berserah diri gitu ya. Makanya eh, harus ada kehati-hatian terhadap kapitalisme digital ini. Nih. Oke, terus di slide yang ketujuh, dunia maya bisa digunakan untuk aktivisme digital, solidaritas lintas batas, kemudian menantang dominasi budaya. Ya, kalau mobilitas massa cepat, luas, ya murah gitu ya. Kalau dulu kita nelpon mungkin interlokal, kemudian internasional dan lain sebagainya, sekarang cukup mungkin dengan WhatsApp gitu lewat kontak, sampai dulu suara-suara aja sekarang sampai wajah-wajahnya kelihatan gitu ya. Kemudian menyuarakan isu yang dilibatkan media arus utama. Kemudian menciptakan tekanan sosial dan politik terhadap kekuasaan. Ini misalnya contoh em, kita menghimpun massa dengan menggunakan tagar gitu ya. Kalau dulu kan ada tagar stop sampai di sini, tapi masyarakat nggak peduli, terus saja menginformasikan gitu ya. Padahal nggak tahu kebenaran dari informasi yang dia terima. Gitu. Kemudian solidaritas lintas batas dan identitas eh, global, ya. Nah, di sini kalau contohnya eh, memperlihatkan bahwa komunitas imajiner ini oleh Benedict Anderson bisa dibentuk bukan oleh bangsa, tapi oleh tujuan kolektif yang disebarkan secara digital. Nah, kalau ini contohnya pekan lalu mungkin kita ilustrasikan dengan penyerangan akun sosial media wasit sepak bola yang kapan lalu itu ya. Kemudian ada lagi ya dua wasit sih begitu ya. Sampai memang netizen-netizen orang Indonesia, netizen-netizen yang dari Indonesia itu memang mungkin dianggap ke- dianggap paling kejam di dunia. Ya. Ya, terus menantang dominasi budaya. Ini terhadap budaya Barat, ya. Kemudian pelestarian budaya lokal. Ya, berarti kita bagaimana memanfaatkan media digital itu eh, eh, sebagai penyampaian informasi, misalnya membuat cerita rakyat, gitu ya, dalam format baru. Kemudian kritik terhadap hegemoni media arus utama, eh, kelompok minoritas dan kelompok tertindas boleh gitu ya. Jadi untuk sental-sentil kicauan-kicauan gitu ya, misalnya walaupun tidak menggigit gitu, ya resistensinya, gitu, tapi ada ini. Kemudian konten TikTok atau YouTube berbahasa daerah. Nah, kalau dulu setahu saya memang tidak ada caption close-nya, sekarang secara otomatis itu sudah ada caption close-nya. Kalau dulu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mungkin sekarang berbagai bahasa. Ya, terus ini teori yang dari chapter 4 ada Scott, kemudian ada aktor network theory, kemudian ada dari Foucault, ada Baudrillard, kemudian ada Deleuze dan Guattari.
Oke, jadi kesimpulannya internet adalah artefak budaya dan medan perebutan makna. Kemudian kajian budaya digital membantu kita memahami kompleksitas dunia cyber. Lintas budaya, literasi budaya dan teknologi sangat penting untuk navigasi kritis. Nah, mungkin karena tadi bukunya ini apa namanya eh, sekitar tahun 2000, mungkin literasi budaya ini kalau sekarang mungkin literasi digital. Itu yang kalau apa namanya saya artikan. Ya, oke untuk teman-teman, mungkin itu penjelasan dari saya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, apa namanya sambil mungkin Kang Arul masih di MLP. Oh ini Kang Arul sudah hadir. Selamat malam Kang Arul. Tes, wadah oke dah. Teman-teman, ada yang mau ingin ditanyakan? Ya Tes, cukup cukup bagus. Tidak ada pertanyaan. nggak ada pertanyaan. Oke, Kang Arul tes, nggak ada ya. Ini sisanya masih kisaran 6 menit. Pak Eko, Pak Bandem, Kang Arul, nggak ada. Nggak ada ya, oke. Jadi Kang Arul tadi sudah saya sampaikan di WhatsApp grup, mungkin Kang Arul masih dalam perjalanan. Jadi presentasi saya ini saya recording, kemudian tadi juga sempat saya capture kehadiran teman-teman. Mungkin nanti eh, saya laporkan nanti di grup WhatsApp-nya. Ya, oh ya, ada satu lagi yang tadi tertinggal ya penggunaan media itu yang terutama WhatsApp itu ya. Kapan lalu juga sempat saya berdiskusi dengan Kang Arul bahwa saya punya media pembelajaran namanya Wainar ya. Cuman namanya aja masih Wainar Graphic Design. Mungkin nanti saya akan daftarkan ulang untuk hak ciptanya agar namanya Wainar gitu saja. Gitu. Ya. Dan sampai sekarang saya masih masih gunakan. Saya sudah mulai meneliti dari bulan lalu mengambil kembali data-data yang sudah eh, pernah saya lakukan, tapi sekarang dikaitkan dengan ilmu komunikasi di UHN Sugriwo. Oke. Mungkin itu saja Kang Arul dari saya. Oke, izin stop share screen-nya. Nggih, itu saja. Mungkin Kang Arulnya masih di ini. Bagaimana teman-teman? Kita tutup perkuliahan hari ini ya. Kurang lebih Ya, sekarang 4 menit. Oke, saya screenshot sekali lagi. ya mungkin kan lo. Nggih, kenapa? Kenapa Pak Eko? Piye, Pak piye? Gede. Ya, Jadi ini kan Kang Aro kan posisi kan lagi non di aktif, ah, non aktif kan dia mm-mm, tapi dia dia maksudnya non aktif ini non aktif dia nggak komentar, tapi dia mm-mm, menyimak. menyimak Ya kalau betul. mungkin untuk nutupnya harus konfirmasi ke beliau bagaimana kalau ditutup. Karena posisi beliau itu menyimak nih, bukan dia apa nama tidak tahu dia. Ya, untuk Eh, konsultasi dulu apakah boleh ditutup apa enggak itu oh, maksudnya gitu. ini dari chat saya baca yang penting hari ini ada Zoom buat bukti saya masuk tapi nggak suara ya. Nah, udah. Oke lah. Yang penting kan ini kita sudah record gitu ya. Jadi nanti mungkin ini linknya hasil recordnya saya publish di YouTube. Nanti linknya ini saya share di grup. Kita bisa simak lagi nanti. Gitu. Oke, mungkin itu saja sih Pak Eko ya. Ya. Oke oke ya Oke, oke. oke. Ya Kalau terima gitu kasih. Ya, terima kasih. terima kasih Kang Arul sudah membalas Ya, Mak. komunikasi Ih, kita di chat group gitu ya. Nanti record ini saya akan publish di channel saya, nanti saya share di grup WhatsApp. Ya, oke, terima kasih oke. teman-teman.
Siap, siap. Sampai ketemu minggu depan. Ya, selamat malam, Minggu depan sehat. siapa nih? Minggu depan siapa nih? Nah, Ya itu. sampean ikut. Pak Fadum dulu apa gimana? Pak Eko dulu. Hah?